Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kaum muslimin, Bapak Ibu, ikhwan akhwat yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala di sore hari ini. Alhamdulillah masih diberikan kesehatan, kesempatan, keluasan waktu serta nikmat lainnya untuk kita bisa bersama-sama mengamalkan suatu perintah yang Allah wajibkan kepada kita. Perintah untuk menuntut ilmu, mempelajari agama kita yang kita cintai, agama yang kita yakini kebenarannya, suatu agama yang berasal dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang berusaha kita pelajari, kita pahami, kita amalkan, dan kita pertahankan sampai akhir hidup kita. Semoga kita berharap apa yang kita lakukan pada sore hari ini Allah catat sebagai amal saleh, amal yang dapat memperberat timbangan kita nanti pada hari kiamat, dan Allah catat sebagai pahala yang besar sehingga kita mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sore hari ini kita akan membahas satu tema yang berjudul Ya Allah, selamatkan aku dari siksa api neraka. Ya Allah, selamatkan aku dari siksa api neraka. Memang kita semua sangat takut dan harus takut dengan adanya ancaman, hukuman, dan balasan yang Allah telah siapkan bagi orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Karena merekalah yang akan mendapatkan hukuman, siksa kubur dan siksa neraka. Orang-orang fasik, orang-orang zalim, orang-orang yang durhaka, banyak melakukan dosa dan maksiat selama di dunia. Kita takut kepada Allah dengan ancaman Allah. Kita takut kepada Allah dengan siksaan dan azab yang telah Allah informasikan dalam Al-Quran atau telah diinformasikan oleh Nabi SAW di dalam hadis. Dan harus tumbuh rasa takut yang terus-menerus pada diri kita agar kita selalu dapat semakin baik kualitas iman kita, kualitas ilmu kita, kualitas amal kita, dan kita mampu mudah-mudahan dengan demikian menjadi hamba yang istiqomah di atas ketakwaan sampai akhirnya Allah mencabut nyawa kita. Jamaah sekalian yang berbahagia, neraka sudah Allah ciptakan, surga sudah Allah ciptakan. Kedua-duanya adalah makhluk Allah. Allah sebutkan di surah Ali Imran ayat ke-131. Di surah Ali Imran ayat ke-131 Allah menyebutkan wattaqun naral lati uiddat lil kafirin. Ya. Dan jagalah diri kalian dari api neraka yang telah disediakan bagi orang-orang kafir. Wattaqun naral lati uiddat lil kafirin. Jagalah diri kalian dari siksa api neraka yang ditujukan kepada orang-orang kafir yang telah disiapkan oleh Allah. Berarti saat ini sudah ada neraka itu. Begitu juga Allah menyebutkan di surah Ali Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan dari Allah dan mendapatkan surga
yang luasnya seluas langit dan bumi, yang diperuntukkan bagi siapa? Surga itu diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Sudah Allah siapkan, uiddat, telah disiapkan, telah ada. Surga saat ini sudah ada, neraka pun sudah ada. Dan tentunya kita semua ingin masuk ke dalam surga. Dan kita berlindung kepada Allah, jangan sampai kita masuk ke dalam neraka. Nah, ketika kita tahu bahwa neraka itu dengan begitu besarnya, siksaan yang Allah berikan kepada seorang hamba sangat menakutkan dan sangat mengerikan, maka sudah sewajarnya jamaah sekalian kita harus berlomba-lomba menjadi orang yang terbaik. Bukan sekedar doa saja, ya Allah selamatkan aku dari siksa api neraka. Hanya sekedar doa, lalu kita tidak berusaha, kita tidak berikhtiar yang maksimal untuk beribadah dan mempersiapkan bekal sebelum datangnya kematian. Tentunya hal demikian tidak benar. Kita datang ke tempat ini pun dalam rangka agar kita selamat. Kita kumpul di tempat ini pun dalam rangka agar Allah memberikan ampunan. Kita kumpul di tempat ini pun agar Allah memberikan kepada kita rahmat. Karena orang yang bisa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan dalam surga adalah orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Allah sebutkan bahwa orang-orang yang dijauhkan dari neraka dan mereka dimasukkan ke dalam surga, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung, sukses, beruntung, berhasil. Sukses, beruntung dan berhasilnya seseorang ternyata adalah kalau mereka dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Sukses duniawi tidak menjamin bahwa orang itu akan selamat di akhirat. Sekaya apapun seseorang, sesehat apapun seseorang, sesukses apapun seseorang, tapi itu hanyalah dunia yang dia raih, yang dia dapatkan. Tetapi yang kita inginkan sukses, bahagia, selamat, dan mendapatkan perlindungan nanti di akhirat. Karena dunia ini tidak bisa dibandingkan dengan akhirat. Di akhirat itu merupakan kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya. Sedangkan dunia hanya sebentar. Sudah banyak contoh kan? Ya, teman kita meninggal dunia, saudara kita meninggal dunia, keluarga kita meninggal dunia, dan seterusnya. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Maka jamaah sekalian, kita persiapkan diri kita, pribadi kita masing-masing. Lalu kemudian apabila kita sudah memiliki keluarga, apabila kita sudah berumah tangga ya, maka kita jaga diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka. Tapi yang pertama tentunya diri kita terlebih dahulu yang kita perbaiki. Skala prioritas. Kalau memang kita masih jauh dari agama ini, jauh dari Allah, jauh dari Islam, jauh dari pengamalan yang maksimal, ini merupakan musibah yang besar. Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya Allah, selamatkan aku dari siksa api neraka. Dan kalau kita ingin selamat dari siksa api neraka, kita jaga diri kita dan keluarga kita. Kenapa? Karena Allah pun akan bertanya tentang apa yang kita lakukan kepada keluarga kita. Bagi yang sudah menikah, sudah punya istri, sudah punya anak, tentunya mereka memiliki kewajiban yang besar. Mereka pemimpin, ar-rijal qawwamuna 'alal nisa. Laki-laki pemimpin atas wanita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban. Bisa jadi mungkin ada orang yang secara pribadinya Masya Allah, dia orang yang saleh, orang yang bertakwa mungkin ya barangkali. Tetapi ketika dia membiarkan keluarganya dalam kesalahan, dia membiarkan keluarganya dan tidak membimbing mereka tetap dalam kemaksiatan, dan tidak dijaga keluarga tersebut untuk bertambah iman, ilmu, dan amal, akhirnya Allah pun akan masukkan orang tersebut ke neraka. Na'udzubillah, bisa jadi seperti itu. Secara pribadinya baik, tetapi tidak mengamalkan firman Allah, qu anfusakum wa ahlikum naro.
Tidak bisa kita sendirian. Karena kita sudah punya keluarga, kecuali kalau belum memiliki keluarga. Tetapi ketika sudah punya keluarga, maka tanggung jawab kita. Tidak bisa kita biarkan mereka dalam kesalahan. Ketidakpahaman mereka tentang agama. Atau mereka tidak mengamalkan agama ini dengan benar. Jangan sampai nanti terjadi kerugian. Di akhirat, karena Allah menyebutkan, Qul innal khasirin alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Allah sebutkan di surah Az-Zumar. Ya, di surah Az-Zumar surah ke-39 ayat yang ke-15. Di surah ke-39 ayat ke-15 Allah menyebutkan tentang orang-orang yang merugi. Nanti di akhirat bukan hanya dirinya saja yang dimasukkan ke neraka, bahkan juga keluarganya secara bersama-sama. Qul innal khasirin, katakanlah kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang merugi. Orang-orang yang merugi adalah orang-orang yang telah merugikan dirinya sendiri dan keluarganya secara bersama-sama nanti pada hari kiamat. Dirinya masuk ke neraka dan keluarganya pun juga dimasukkan ke neraka. Bayangkan jamaah sekalian. Dirinya masuk ke neraka, na'udzubillah, siksaan yang pedih dan menakutkan, dan bahkan keluarganya pun ikut serta masuk ke dalam neraka. Semuanya. Ini termasuk orang yang merugi, kata Allah. Innal khasirin. Sesungguhnya orang-orang yang merugi adalah orang-orang yang telah merugikan dirinya sendiri dan keluarganya juga. Secara bersama-sama nanti pada hari kiamat, mereka semua dimasukkan ke neraka. Padahal kita ingin kita dan keluarga kita cinta kan kepada istri, cinta kepada suami, cinta kepada anak-anak, kita cinta kepada orang tua kita ingin bertemu lagi dengan mereka nanti di surga, sehidup dan sesurga. Di dunia bersama-sama, nanti di surga, masuk surga bersama-sama. Tapi ternyata ada orang-orang yang merugi. Karena mereka ternyata tidak mau berusaha untuk mendapatkan keselamatan dengan berjuang, dengan berkorban, dengan berusaha maksimal mendapatkan ridho, rahmat, dan ampunan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sepanjang hidupnya berbuat dosa dan maksiat, sepanjang hidupnya tidak peduli dengan Islam dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sepanjang hidupnya hanya dunia yang dipikirkan, sepanjang hidupnya ternyata hanya mengikuti hawa nafsu. Jamaah sekalian, ini suatu kerugian, na'udzubillah min dzalik. Jangan kita terperdaya dengan dunia, jangan kita terperdaya dengan dunia yang sebentar, tertipu, terlena. Apalagi bagi kita yang sudah memiliki usia sudah banyak sekali. Berapa usia kita saat ini? Dibandingkan ketaatan dan kemaksiatan, mana yang lebih banyak? Kapan kita mulai berhijrah? Kapan kita mulai bertaubat? Kapan kita mulai berubah? Perubahan itu mulai umur berapa? Dan sekarang berapa usia kita? Berarti kita ini masih sedikit sebetulnya usia ketaatan. Seseorang yang berusia 40 tahun atau 50 tahun dan seterusnya, ini memang usia umur. Tetapi usia ketaatan bisa jadi tidak sepanjang itu. Karena banyak orang yang baru bertaubat. Itulah usia ketaatan. Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah, beliau mengatakan, barang siapa yang telah mencapai usia 40 tahun, barang siapa yang telah mencapai usia 40 tahun, dan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan ternyata belum bisa mengalahkan keburukan-keburukannya. Usia sudah sampai 40 tahun. Seharusnya ini masa transisi, harus lebih baik. Ternyata kebaikan-kebaikannya ya masih sedikit, belum bisa mengalahkan keburukan-keburukan yang dia lakukan di masa lalu maupun di masa sekarang. Maka kata beliau, hendaknya dia bersiap-siap untuk masuk ke dalam neraka. Sekali lagi saya ulangi, perkataan yang sangat menakutkan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah dalam kitabnya Bahrud Dumu', bahwa barang siapa yang telah mencapai usia 40 tahun dan kebaikannya belum mengalahkan keburukannya. Kebaikannya sudah ada, alhamdulillah, sudah 40 tahun, dia sudah merasa ini. Mungkin sebentar lagi dia akan mati. Ya.
badan sudah mulai mudah capek, mudah lelah, dan lain-lain. Tapi kebaikan-kebaikannya belum bisa mengalahkan keburukan-keburukan yang dilakukan di masa lalu. Bahkan di masa sekarang ketika mereka sudah berusia 40 tahun. Maka kata beliau, Imam Ibnul Jauzi, hendaknya dia bersiap-siap ke neraka. Diancam dengan neraka. Karena dia sudah waktunya untuk bertaubat. Taubat itu sebetulnya sepanjang hayat. Dari muda, dari kecil kita bertaubat terus. Semenjak usia balik kita sudah bertaubat. Tapi kalau sudah masuk usia 40 tahun, masih juga belum bertaubat, dan masih belum ada kebaikan yang lebih banyak dibandingkan keburukan, maka dikhawatirkan peluang untuk masuk ke dalam neraka lebih besar. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kita lihat Abdullah bin Daud rahimahullah, beliau mengatakan bahwa dulu kaum salaf, orang-orang salaf terdahulu, apabila di antara mereka sudah berusia 40 tahun, maka mereka pun mulai untuk melipat kasur. Artinya apa? Yaitu mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Ketika usia 40 tahun, lalu mereka mulai melipat kasur. Artinya mereka tidak lagi tidur yang begitu lama di waktu malamnya. Karena mereka tahu sedikit lagi masa hidupnya di dunia, mereka hidupkan malam tersebut dengan sholat, dengan membaca Quran, dengan berzikir, bertasbih, beristighfar, lalu mereka mengejar ketertinggalan mereka selama ini pada usia-usia sebelumnya dengan amal-amal soleh yang bisa mereka kerjakan di saat itu. Ini kebiasaan kaum salaf. Kita bicara usia 40 tahun ya, bukan berarti 30, wah selamat. 20, selamat. Tidak. Maksudnya adalah ini lampu kuning. Bagi yang sudah umur 40 tahun atau mendekati, ayo kita segera berubah, segera bangkit, segera kita bertobat, segera kita berhijrah. Karena masa tinggal sedikit, lalu apa lagi yang kita ingin dari dunia ini yang sebentar, yang fana dan pasti kita tinggalkan. Kita ingin jauh dari siksa api neraka, tetapi ternyata kita masih berleha-leha. Kita ingin jauh dari siksa api neraka, tapi kita masih menghabiskan waktu untuk hal yang sia-sia. Kita ingin jauh dari siksa api neraka, tetapi ternyata tidak ada perbuatan yang lebih baik yang kita lakukan untuk kita persembahkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jamaah sekalian, Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, beliau berkata, seandainya salah seorang di antara kalian mengetahui hakikat neraka Jahannam, maka dia pun akan menjerit sekeras-kerasnya. Seandainya seseorang itu mengetahui hakikat dari neraka Jahannam, kata beliau, maka seseorang itu akan menjerit sekeras-kerasnya meminta tolong kepada Allah sampai suaranya terputus. Dan dia juga akan melakukan sholat sampai tulang punggungnya patah. Dikarenakan lamanya dia sholat. Sampai segitunya ungkapan dari seorang sahabat. Karena mereka sangat takut kepada Allah. Kalau seseorang itu, salah seorang di antara kalian tahu tentang hakikat neraka Jahannam, dia akan menjerit sekeras-kerasnya minta tolong kepada Allah. Minta tolong kepada Allah, ya Allah selamatkan diriku dari api neraka. Ya Allah selamatkan diriku dari api neraka. Dia menjerit. Dia berteriak, histeris. Kalau dia tahu tentang hakikat neraka Jahannam. Dan ini tentunya orang-orang yang berilmu. Yang dia baca Al-Quran, penjelasannya ada. Di hadis juga ada. Dan dia akan terus beribadah. Bahkan sampai dia sholat. Kata beliau, sampai tulang punggungnya patah. Karena saking banyaknya ibadah yang dia lakukan. Ini perumpamaan saja ya. Begitu semangatnya dia. Ketika dia tahu bahwa siksa api neraka itu sesuatu hal yang sangat menakutkan. Sebelum masuk ke neraka, sudah mendapatkan siksa kubur terlebih dahulu. Orang yang mendapatkan siksa kubur, dan ternyata Allah belum memberikan ampunan, berlanjut mendapatkan siksa api neraka. Inilah orang-orang kafir yang kita tahu mereka yang akan berlanjut. Tapi jangan lupa, kaum muslimin ada juga yang berlanjut. Meskipun mereka sudah disiksa di alam kuburnya. Bahkan disiksa sampai hari kiamat.
Kaum muslimin tidak semuanya selamat. Karena mereka bertingkat-tingkat. Tidak semuanya mereka bertakwa. Tidak semuanya mereka menjadi orang yang saleh dan salehah. Ada orang yang disiksa kubur hanya beberapa saat. Tapi ada kaum muslimin yang disiksa kubur sampai hari kiamat. Seperti orang yang suka menebarkan hoaks. Menebarkan berita-berita dusta. Kata Nabi, mereka disiksa sampai hari kiamat. Ini kaum muslimin. Atau orang yang sombong, berjalan dengan sombongnya, ya, untuk menunjukkan kekayaannya, untuk menunjukkan kelebihannya, tiba-tiba Allah jatuhkan dia ke dalam bumi, lalu dia meronta-ronta sampai hari kiamat. Kesombongan dosa yang luar biasa. Atau disebutkan juga orang yang tidak mengerjakan ibadah salat. Atau disebutkan juga orang yang dia mempelajari Al-Quran, tapi dia menolak Al-Quran. Dia belajar Al-Quran, bukan tidak belajar. Dia belajar, dia memahami, tapi dia menolak isi Al-Quran. Rasul juga menyebutkan di hadis bahwa dia akan disiksa kubur sampai hari kiamat. Muslim, bukan kafir. Dan orang seperti ini juga memiliki peluang untuk mendapatkan siksa nanti, disiksa api neraka. Maka jamaah sekalian kita lihat ya, kita baca, kita lihat bagaimana orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah agar kita juga punya rasa takut. Karena kita ini hidup di zaman yang penuh dengan fitnah. Kita bicara seperti ini, mungkin ada yang mentertawakan kita. Bicara neraka. Masih lama Pak Ustadz. Yang penting dunia nih gimana supaya kaya nih. Bagaimana kita supaya bisa hidupnya nyaman. Bicara neraka itu nggak usah dibicarakan. Mungkin terasa aneh bagi sebagian orang ketika kita membicarakan tentang azab neraka. Karena mereka tidak mengerti tentang Allah. Mereka tidak mengerti tentang siksaan yang Allah berikan kepada hambanya. Semua orang-orang yang saleh, dari para nabi dan rasul, dari para sahabatnya, dari para tabi'in, dari para ulama-ulama semuanya, pasti mereka memiliki rasa takut dengan adanya siksa api neraka. Ini menjadikan modal dan juga siksa kubur. Menjadi modal bagi mereka sehingga mereka semakin termotivasi, semakin semangat, semakin bersungguh-sungguh untuk melakukan berbagai macam ketaatan dan menjauhi segala macam kemaksiatan. Kita lihat perkataan dari Syaddad bin Aus. Syaddad bin Aus apabila dia berbaring di atas tempat tidurnya, ya, Syaddad bin Aus apabila beliau berbaring di atas tempat tidurnya, maka dia hanya membolak-balikkan badannya dan tidak bisa tidur. Subhanallah. Sampai tidak bisa tidur. Bolak-balik, kiri, kanan, kanan, kiri. Nggak bisa tidur. Maka dia pun berkata, Ya Allah, neraka telah menghilangkan rasa kantukku. Dengan ingat dengan neraka itu telah menghilangkan rasa ngantukku, Ya Allah. Maka dia pun langsung bangun, serta dia sholat hingga di pagi hari. Allahu Akbar walillahilham. Syaddad bin Aus, gara-gara mengingat neraka, boleh tidur kan? Mungkin capek, ya mungkin lelah, mungkin letih. Ya biasa saja manusia, perlu adanya istirahat. Tapi gara-gara dia ingat tentang neraka, dan dia insya Allah orang yang kita lihat dalam sejarah bagaimana perjuangannya, bagaimana pengorbanannya. Tapi dia lihat bahwa neraka itu sangat menggetarkan dan menakutkan. Sehingga sampai mau tidur pun nggak bisa. Kan? Seringkali membayangkan. Dan peristiwa ini dialami oleh hampir semua ulama. Sering membayangkan adanya neraka. Seolah-olah melihat langsung neraka itu di hadapan kedua matanya. Sehingga mau tidur nggak bisa. Ya Allah, rasa ngantukku hilang ketika aku mengingat tentang api neraka. Maka dia pun bangun, dia berwudu, dia sholat. Dan sholat sampai pagi. Kalau kita lihat, bisa nggak kita seperti itu? Susah. Yang menjadikan orang itu bisa bangun, padahal ngantuk ya. Tapi hilang rasa ngantuk. Dan capek, hilang rasa capek. Lelah, hilang rasa lelah. Karena mereka bukan pengangguran. Mereka ini orang-orang yang begitu banyak ibadahnya sepanjang hari. Berkorban, berjuang, berjihad. Tapi begitu malam mau istirahat, kok bisa bangun lagi? Kok bisa ibadah lagi? Sampai pagi, sampai subuh. Sholat terus. Ternyata hilangnya rasa ngantuk bukan main handphone. Kalau kita saat ini
untuk menghilangkan rasa ngantuk, buka HP, maka kita lihat begitu banyak pemandangan, begitu banyak bacaan, hilang rasa ngantuk kita. Kita segar kembali ketika melihat handphone. Betul? Tapi lihatlah orang-orang terdahulu, ketika mereka menghilangkan rasa ngantuknya, memang pada waktu itu belum ada handphone ya. Ya, tetapi kita lihat bagaimana rasa takut mereka itu bisa menghilangkan rasa ngantuk. Dan akhirnya mereka yang awalnya mau istirahat, gak jadi, dan akhirnya mereka mendirikan sholat. Subhanallah. Kemudian kita lihat bagaimana yang lain, dan ini semua banyak sekali seperti Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, beliau pernah menangis terseduh-seduh. Beliau menangis, lalu ditanyakan kepadanya, "Ma yubkik?" Apa yang menyebabkan engkau menangis, wahai Mu'adz? Karena orang kalau melihat sahabat atau orang soleh menangis, mereka mempertanyakan, barangkali ada bantuan yang bisa diberikan, barangkali ada pertolongan yang bisa dilakukan. Ma yubkik, apa yang menyebabkan engkau menangis, wahai Mu'adz? Maka Mu'adz pun mengatakan bahwa karena Allah Azza wa Jalla hanya mencabut 2 jenis nyawa. Allah hanya mencabut 2 jenis nyawa. Yang satu, nyawa tersebut akan masuk ke dalam surga, yang satu lagi akan masuk ke dalam neraka. Sedangkan aku tidak mengetahui akan termasuk golongan yang manakah aku di antara kedua golongan tersebut. Allah akan masukkan, ada hambanya yang masuk ke surga, ada hambanya yang masuk ke neraka. Aku tidak tahu apakah aku dimasukkan ke surga atau neraka. Dia menangis, Mu'adz bin Jabal, yang kata Nabi bahwa uhibbuka ya Mu'adz, aku mencintaimu wahai Mu'adz. Aku mencintaimu. Rasul yang berbicara demikian, bukan kita ini. Rasul mengatakan kepada sahabatnya yang beliau cintai, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, "Uhibbuka ya Mu'adz, aku mencintaimu." Bayangkan Rasul terang-terangan mengatakan aku mencintaimu. Tetapi Mu'adz tidak menjadi besar kepala, tidak menjadi yang sombong, bahkan dia merasa takut. Allah memiliki hamba yang begitu banyak. Dan Allah mencabut 2 jenis nyawa. Ada nyawa yang Allah masukkan ke dalam surga. Ada nyawa yang Allah masukkan ke neraka. Sedangkan di mana posisi diriku? Aku tidak tahu. Subhanallah. Kita bukanlah orang yang mendapatkan ucapan sebagaimana Rasul itu kepada Mu'adz. Tidak pernah kan? Tidak pernah Rasul mengatakan kepada kita, aku mencintaimu. Tidak ada. Rasul sekarang berada di alam kubur. Dan sepertinya, mohon maaf ya, sepertinya nggak pantas Rasul mengucapkan kalimat itu kepada kita. Kita ini siapa? Bagaimana Rasul akan mengatakan aku mencintaimu? Nggak pantas. Karena kita ini masih banyak dosa. Masih banyak sunnahnya yang kita lalaikan. Masih banyak kewajiban-kewajiban yang kita tidak kerjakan. Bagaimana mungkin Rasul mengatakan aku mencintaimu? Tapi kalau Mu'adz jelas. Tapi begitu takutnya dia dengan siksa api neraka. Abu Bakar seperti itu, Umar seperti itu, Utsman seperti itu, Ali bin Abi Thalib juga seperti itu. Mereka-mereka sudah jelas akan dimasukkan ke dalam surga, tapi nggak pernah merasa aman dari siksa Allah. 10 sahabat Rasul, bahkan lebih dari itu, yang diinformasikan bahwa mereka jelas dijamin akan masuk surga. Tapi tidak pernah hilang rasa takutnya kepada Allah, tidak pernah hilang rasa amannya dari masuknya ke dalam siksa api neraka. Tidak pernah hilang, meskipun sudah dijamin langsung oleh seorang manusia yang mulia, pilihan Allah, kecintaan Allah. Ya, subhanallah. Makanya sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan bahwa seandainya semua dipanggil oleh seorang penyeru, seorang penyeru memanggil, wahai manusia, sesungguhnya kalian itu dimasukkan semuanya ke dalam surga, kecuali satu yang tidak boleh masuk surga. Umar mengatakan demikian. Seandainya ada penyeru dari langit yang mengatakan, wahai manusia, seluruhnya engkau sesungguhnya akan dimasukkan ke dalam surga, kecuali satu yang tidak dimasukkan ke dalam surga. Maka Umar mengatakan, jangan-jangan yang satu itu aku orangnya. Jangan-jangan aku orangnya yang satu itu, yang tidak dimasukkan ke surga. Dengan pernyataan adanya penyeru dari langit dengan mengatakan semuanya silakan masuk surga kecuali satu ini nggak boleh masuk surga. Kata Umar, jangan-jangan aku ini maksud. Umar takut, ya Allah, jangan-jangan, nggak mungkin, tidak mungkin Umar yang terpilih untuk masuk neraka.
Karena beliau orang yang bertakwa. Allah mencintainya, Rasul mencintainya. Tapi begitulah rasa takut dari orang-orang yang saleh. Termasuk Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah juga beliau pernah menangis. Ini memang ciri khas. Orang yang saleh itu orang yang mudah menangis, mudah meneteskan air mata. Dan mereka banyak menangis selama hidupnya di dunia. Itulah salah satu ciri kesolehan dan ketakwaan seorang hamba. Kalau kita lihat dalam sejarah para sahabat dan para tabi'in dan generasi berikutnya sampai hari ini, orang-orang yang kita lihat luar biasa, seringkali mereka mudah menangis. Kenapa? Hati mereka bersih. Hati mereka bersih dari dosa. Dan tujuan mereka betul-betul untuk akhirat, tidak ada kecintaan kepada dunia. Sehingga mudah tersentuh, mudah terenyuh, mudah meneteskan air mata. Termasuk Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Dia menangis, ditanya, "Ma yubkik?" Apa yang menyebabkan engkau menangis? Maka dia mengatakan, "Aku khawatir besok Allah akan melemparkan diriku ke dalam neraka dan dia pun tidak lagi memperdulikanku. Aku khawatir besok Allah akan melemparkan diriku masuk ke dalam neraka. Lalu Allah pun tidak lagi memperdulikan diriku." Masya Allah. Padahal orang tahu siapa dia. Imam besar di zaman tabi'in. Ahli ibadah. Ahli ilmu. Tempat orang bertanya untuk meminta fatwa. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Yang ketika wafatnya begitu banyak umat manusia berkumpul. Dari pagi. Ternyata sampai ke tanah kuburan sore. Karena saking banyaknya orang. Tidak bisa jalan. Banyak yang mengiringi jenazahnya. Subhanallah. Banyak orang yang masuk Islam dengan sebab beliau. Banyak orang yang bertaubat dengan sebab beliau. Banyak orang yang tumbuh rasa takut kepada Allah dengan sebab beliau. Tapi apa kata beliau? Aku khawatir besok Allah akan melemparkan diriku ke dalam neraka. Lalu Allah pun tidak lagi memperdulikan diriku. Subhanallah. Kita cerita satu persatu ya, orang-orang saleh. Orang-orang bertakwa yang ada di zaman dulu maupun ada di zaman sekarang. Supaya kita bisa mengetahui ternyata kita ini belum seberapa dibandingkan mereka. Harusnya tumbuh rasa takut kepada diri kita. Bahwa kita ini jangan-jangan lebih pantas untuk masuk ke dalam neraka. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa neraka. Iya, kita berdoa. Dan doa itu pun kita panjatkan setiap hari. Setiap hari kita berdoa kepada Allah agar kita dilindungi dari siksa api neraka. Bahkan Rasul mengajarkan doa agar dibaca ketika ya, kapan saja kita bisa membaca satu doa, doa yang sangat bagus di mana Nabi mengatakan barang siapa yang meminta sorga 3 kali, barang siapa meminta sorga kepada Allah 3 kali, maka sorga pun akan berkata, "Ya Allah, masukkan dia ke dalam sorga." Minta kepada Allah 3 kali. Allahumma inni as'alukal jannah. Allahumma inni as'alukal jannah. Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah, aku mohon kepadamu sorga. 3 kali. Maka sorga pun akan berkata, "Ya Allah, masukkan dia ke dalam sorga." Dan barang siapa memohon perlindungan dari neraka 3 kali. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, ya, lindungi diriku dari api neraka. Ya Allah, lindungi diriku dari api neraka. Ya Allah, lindungi diriku dari api neraka. 3 kali dia ucapkan itu, maka neraka pun akan berkata, "Ya Allah, lindungi dia dari neraka." Kita doa juga ini. Kita berlindung kepada Allah dari siksa api neraka, dan dari siksa kubur, dan dari fitnah-fitnah yang lain. Bahkan Rasul mengajarkan setiap selesai membaca tahiyat akhir, sebelum salam, kita membaca doa, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, wa min azabil qubur, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa api neraka jahannam, dari siksa kubur, dari fitnah dunia, fitnah setelah kematian, dan dari kejahatan al-masih ad-dajjal. Ini kita baca. Termasuk tadi 3 kali ya. 3 kali minta sorga, 3 kali berlindung kepada Allah dari siksa api neraka. Sorga mengatakan, "Ya Allah, masukkan dia ke sorga." Neraka mengatakan, "Ya Allah, lindungi dia dari neraka." Pernah kita mengamalkan hal seperti ini?
Ini sabda Rasul SAW dan kita bisa baca kapan saja. Apakah sebagai zikir pagi petang atau di mana saja. 3 kali kita mengatakan dengan kalimat seperti itu, maka surga dan neraka pun akan juga berkata untuk kebaikan kita. Atau mungkin dengan doa yang lain, ya. Doa yang lain di mana Nabi juga sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Ya Allah, aku mohon kepadamu surga ya Allah, dan apapun yang dapat mendekatkan diriku kepadanya dari ucapan ya maupun perbuatan. Wa a'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin, dan aku pun berlindung kepadamu ya Allah dari siksa api neraka dan apapun yang bisa mendekatkan diri kepadanya dari ucapan maupun perbuatan. Rasul berlindung kepada Allah dari neraka. Coba perhatikan jemaah sekalian, kan Rasul nggak masuk ke neraka, tapi Rasul mencontohkan dalam doa-doanya begitu banyak. Kita ini yang na'udzubillah, banyak sekali dosanya, banyak sekali kesalahannya, tapi lihat doa kita. Meminta surga, jarang. Meminta perlindungan dari neraka, juga jarang. Dan perbuatan-perbuatan kita tidak mencerminkan sebagai orang yang taat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Surga itu bertingkat-tingkat, dan tingkat yang paling tinggi namanya surga Firdaus. Surga Firdaus merupakan surga yang paling tinggi, dan ternyata ada orang yang dikatakan masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Tanpa dihisab, tanpa diazab, langsung masuk surga, dan surganya surga Firdaus. Maka kita minta sering-sering, Allahumma inni as'alukal jannatal firdaus al-a'la bi ghairi hisab wala azab. Allahumma inni as'alukal jannatal firdaus al-a'la bi ghairi hisab wala azab. Allahumma inni as'alukal jannatal firdaus al-a'la bi ghairi hisab wala azab. Ini sering-sering jamaah sekalian, ikhwan akhwat. Ya Allah, aku mohon kepadamu surga Firdaus yang paling tinggi, dengan tanpa dihisab dan tanpa diazab ya Allah. Langsung engkau masukkan ke dalam surga tersebut. Pernah baca doa itu? Ya Allah, aku mohon kepadamu surga Firdaus. Surga bukan sembarang surga. Disitulah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, orang-orang siddiqin, orang-orang saleh, orang yang mati syahid, ada di situ. Surga yang paling tinggi. Ya Allah, aku mohon kepadamu surga Firdaus yang paling tinggi, dan aku masuk ke dalamnya tanpa dihisab dan tanpa diazab. Rutinitaskan jamaah sekalian. Rutinitaskan ya. Doa ini kita baca sering-sering. Allahumma inni as'alukal jannatal firdaus al-a'la bi ghairi hisab wala adab. Allahumma inni as'alukal jannatal firdaus al-a'la bi ghairi hisab wala adab. Aku mohon kepadamu ya Allah surga Firdaus yang paling tinggi, tanpa engkau hisab dan tanpa engkau azab diriku. Allahu Akbar. Kalau Allah ijabah doa ini jemaah sekalian, apa yang terjadi? Allah selamatkan kita dari api neraka. Di samping juga kita baca doa perlindungan, minta dijauhkan dari api neraka, kita juga minta surga. Dan ketika minta surga, minta langsung dengan surga Firdaus, karena Rasul menganjurkan demikian. Kalau meminta surga, kata Nabi, mintalah surga Firdaus. Allah akan kabulkan permintaan kita selama kita tidak memiliki penghalang-penghalang untuk terkabulnya doa. Ya, dihafalkan dan dirutinitaskan untuk membaca doa seperti itu. Dan kita lihat bagaimana orang-orang yang banyak takut kepada Allah dalam kehidupannya selama di dunia ini, ternyata mereka adalah orang-orang yang sebetulnya memang punya keimanan yang tinggi, punya rasa keyakinan yang luar biasa. Coba kita lihat jemaah sekalian, Abu Bakar bin Ayyash. Abu Bakar bin Ayyash, beliau berkata, aku salat maghrib di belakang Al-Fudail bin Iyad. Ini seorang ulama di zaman tabi'in. Aku salat maghrib di belakang Al-Fudail bin Iyad. Dan anaknya Fudail bin Iyad bernama siapa? Ali. Ali bin Fudail bin Iyad. Ternyata anaknya bernama Ali itu berada di sampingku. Yang menjadi imam siapa? Fudail bin Iyad. Yang menjadi makmum Abu Bakar bin Ayyash, dan di sampingnya ada anaknya Fudail bin Iyad bernama Ali. Kemudian terkala Fudail bin Iyad membaca surah Al-Hakumut Takatsur.
Imam ini membaca surah Al-Hakumut Takatsur sampai pada ayat latarawunnal jahim, latarawunnal jahim, Al-Hakumut Takatsur hatta zurtumul maqabir, kalla sawfa ta'lamun, kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamun ilmal yaqin latarawunnal jahim. Sampai di situ. Ternyata ketika Fudail bin Iyad membaca kalimat seperti itu, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Nanti kamu akan betul-betul melihat. Maka kemudian apa yang terjadi? Ali, anaknya imam tadi, Ali bin Fudail bin Iyad jatuh pingsan. Mendengar ucapan bacaan dari bapaknya sendiri. Hatinya bersih. Dan memang yang membaca pun dari hati. Yang membaca ini bukan orang sembarangan, ulama. Kita pernah membaca surah itu. Sudah hafal semuanya. Sudah hafal Al-Hakumut Takatsur hatta zurtumul maqabir dan seterusnya hafal. Tapi pernahkah kita membaca artinya? Kita memahaminya, kita mentadaburinya. Lalu kita bisa menangis sebetulnya dengan kita membaca ayat yang pendek seperti ini. Ali bin Fudail bin Iyad ketika menjadi makmum di belakang tidak kuat. Akhirnya dia jatuh pingsan. Bukan dibuat-buat. Tapi ini memang dari spontanitas. Rasa takut kepada Allah. Takut mendapatkan siksa api neraka. La tarawunnal jahim. Kemudian kamu benar-benar nanti akan melihat neraka jahim. Maka dia membayangkan seakan-akan pada waktu itu dia sedang berada di sana. Ini orang yang saleh. Kemudian Muhammad bin Najiyah. Beliau berkata bahwa aku pernah sholat di belakang Fudail bin Iyad. Kembali lagi siapa jadi imamnya? Yang menjadi imam Fudail bin Iyad. Aku pernah sholat di belakang Al-Fudail bin Iyad. Dan pada waktu itu dia membaca surah Al-Haqqah. Al-Haqqah. Malhaqah, ya. Maka tatkala sampai pada ayat khuduhu fagullu thummal jahim sallu, tangkap dia, brogol dia, ikat tangannya di lehernya dan seterusnya, maka akhirnya Fudail bin Iyad pun menangis dan anaknya pun jatuh pingsan. Ali kembali pingsan, anaknya itu. Subhanallah, mendengarkan bacaan dari bapaknya. Coba kita jamaah sekalian, pernahkah kita membaca surah Al-Haqqah, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ. Pernah kita baca surah itu. Lalu kita timbul rasa takut kepada Allah dan meneteskan air mata. فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ. Baca itu sampai kalimat khuduhu fagullu. Coba resapi. Kita khawatir dengan siksa api neraka ini karena kitalah orang yang banyak dosanya. Kita ini pendosa jamaah sekalian. Jangan merasa sombong. Kita membaca kisah-kisah menarik ini agar kita semakin paham bahwa kita ini belum ada apa-apanya dibandingkan orang-orang yang lebih bertakwa. Persiapan kita harus maksimal. Bahkan tadi 2 kali diceritakan Ali anaknya Fudail bin Iyad pingsan. Mendengarkan Al-Hakumut Takatsur pingsan. Mendengarkan Al-Haqqah pingsan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Betul-betul meninggal dia. Pada waktu dia mendengarkan adanya imam yang membaca surah Al-An'am ayat yang ke-27. Ketika dia mendengar, dia sebagai makmum. Hatinya subhanallah. Bukan mesti harus seperti ini kita ya. Tapi kita ingin menceritakan bagaimana orang-orang yang punya rasa takut kepada Allah itu seperti ini, yang punya rasa takut akan diberikan siksaan. Dan pada waktu itu imam membaca walau tara idh wuqifu 'alan nar. Dan seandainya kamu melihat pada waktu itu mereka dihadapkan ke neraka. Dan apa yang terjadi? Faqalu ya laitana nurat. Dia mengatakan, wahai sekiranya Tuhan kami, engkau kembalikan kami ke dunia, agar kami bisa beramal saleh. Dia mendengar imam membaca itu, dia jatuh mati. Subhanallah, matinya sebagai orang yang mendengarkan bacaan Quran dari imam. Apakah ini bukan mati yang husnul khatimah? Husnul khatimah. Rasa takut yang luar biasa dengan adanya ancaman. Dan kita insya Allah berbaik sangka. Beliau orang yang saleh, beliau punya rasa takut kepada Allah. Allah akan hindarkan beliau dari siksa kubur. Allah masukkan beliau ke surga. Tapi coba kita lihat.
kita pelajari, kita pahami, kita ikuti jejak langkah orang-orang yang punya rasa takut ini. Walau tara idh wuqifu 'alan nar faqalu ya wailatana nurat. Seandainya engkau melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka dengan rasa ketakutan yang luar biasa pada diri mereka, maka mereka pun mengatakan, seandainya engkau ya Allah mengembalikan kami ke dunia. Kenapa? Penyesalan. Penyesalan karena sudah berada di sana, baru menyesal ingin kembali ke dunia. Penyesalan seperti ini banyak diungkapkan oleh Allah dalam Al-Quran. Dan kalimat-kalimat seperti inilah yang banyak kita baca dalam kitab-kitab para ulama yang menjadikan mereka menangis di salat-salat malam mereka. Termasuk Fudail bin Iyad tadi juga sama ketika dia sedang salat malam sendirian. Kita baca dalam kitab Sifatus Safwah dan lain-lain. Ketika beliau sedang membaca surah As-Sajdah, beliau pun menangis, terseduh-seduh. Kenapa? Karena beliau membayangkan seakan-akan yang sedang disiksa itu adalah dirinya sendiri. Padahal, insya Allah bukan untuk dirinya. Ini cerita tentang orang kafir. Tapi seakan-akan beliau yang mengalami. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. Nah, begitu sampai di ayat yang ke-20 surah As-Sajdah. Ayat ke-20 ya. Dia mulai baca wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar. Disitulah Fudail bin Iyad menangis. Adapun orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang fasik, maka tempat kembalinya adalah siksa api neraka. Dia langsung menangis, tidak kuat melanjutkannya. Coba kita baca ini. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar. Beliau bukan orang kafir. Beliau bukanlah orang fasik, insya Allah. Beliau bukan orang munafik, tapi merasa kan paham. Apa yang dibaca dipahami oleh beliau ulama. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar. Adapun orang-orang fasik, orang-orang kafir, orang-orang zalim, maka tempat kembalinya adalah siksa api neraka. Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuqu 'adzaban nar. Setiap kali mereka ingin keluar dari neraka tersebut, maka dikembalikan lagi. Setiap kali mereka ingin keluar dari neraka, dikembalikan lagi. Enggak bisa keluar. Ketika mereka mendapatkan siksaan yang sangat menyakitkan itu, maka dikatakanlah kepada orang tersebut, Dzuqu adzaban nar. Rasakanlah siksa api neraka. Rasakanlah siksa api neraka. Dzuqu adzaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. Rasakanlah siksa api neraka ini disebabkan oleh kedustaan yang kamu lakukan selama di dunia. Surah As-Sajdah ayat ke-20 ini yang menjadikan Fudail bin Iyad, dengan sebab itu beliau pun menangis dan tidak bisa melanjutkan bacaan di salat malamnya. Demikian jamaah sekalian ya. Jadi kalau kita lihat banyak contoh-contohnya seperti Abdullah bin Umar, ada lagi Umar bin Abdul Aziz, ya, ada lagi yang lain. Banyak sekali orang-orang yang menghidupkan malamnya. Dan ketika masuk ayat yang berkaitan tentang siksa api neraka, lalu mereka menangis. Padahal mereka itu insya Allah bukan orang-orang yang layak untuk masuk neraka. Karena Allah insya Allah mencintainya. Mereka para sahabat Nabi. Mereka orang-orang yang hidup di zaman setelah sahabat para tabi'in. Yang menjadi ulama-ulama. Dan mereka para ulama orang yang sangat paling takut kepada Allah di antara seluruh umat manusia. Para ulama, tapi lihatlah, ternyata mereka tidak kuat untuk meneteskan air mata karena mereka paham apa yang mereka baca dan mereka merasa jangan-jangan ayat ini seakan-akan ditujukan untuk mereka sendiri.
Itu yang perlu kita tumbuhkan jamaah sekalian. Ya Allah, selamatkan aku dari siksa api neraka. Berarti yang kita lakukan harus maksimal ya. Bersihkan hati kita. Dan ketika membaca Quran, maka coba kita tadabburi. Mudah-mudahan dengan demikian kita semakin taat dan menjauhi dosa dan maksiat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ya, barangkali sampai di sini pertemuan kita. Kalau ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Saya akan jawab dulu pertanyaan yang sesuai tema ya. Iya, pertanyaan pertama adalah Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang setiap hari membaca Al-Quran tetapi belum bisa menghafal artinya. Dia hanya membaca tapi tidak bisa menghafal artinya. Apakah orang ini mendapatkan pahala? Iya, insya Allah. Selama dia ikhlas dan berusaha membaca dengan cara baca yang benar. Meskipun tidak paham apa yang dia baca, tapi dia mendapatkan pahala. 1 huruf, 10 kebaikan. Alif, lam, mim, 3 huruf. Berarti 30 kebaikan yang dia dapatkan. Meskipun tidak paham. Apalagi kalau dia paham, dia mengerti artinya, ya, dia mentadaburinya, dia menghayatinya, maka tentunya pahala yang dia dapatkan akan lebih besar lagi. Ya, jadi meskipun tidak tahu artinya, jangan sampai menjadikan kita tidak semangat untuk membaca Al-Quran. Tetap semangat. Dan kita berusaha untuk lebih baik. Hari ini saya tidak tahu apa artinya Al-Quran yang saya baca. Tapi besok saya punya target. Harus saya pahami. Begitu. Insya Allah bisa. Karena kita semuanya sama. Ana dan antum sama. Kita dengan ulama-ulama juga sama. Artinya awalnya kita semua tidak berilmu kan. Kita lahir ke alam dunia ini dalam kondisi tidak punya ilmu, bodoh kita semua ini. Tapi kemudian di antara kita ada yang bisa karena memang berusaha dengan izin Allah akhirnya bisa. Dan Allah mengatakan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam kondisi tidak memiliki ilmu sedikit pun. Tuh, Allah mengatakan demikian di surah An-Nahl surah 16 ayat ke-78. Allah keluarkan kamu dari perut ibumu dalam kondisi tidak berilmu, tapi kemudian Allah jadikan kamu menjadi orang berilmu. Allah berikan pendengaran, Allah berikan penglihatan, Allah berikan hati untuk bisa memahami, tapi awalnya sama, tidak berilmu. Maka hari ini kita belum tahu arti Al-Quran yang kita baca, tapi kita punya target. Mudah-mudahan besok bisa belajar, dan terus belajar. Insya Allah lama-lama kita bisa mengetahui karena mungkin kita menghafal terjemahannya, atau mungkin kita mengerti karena kita memahami bahasa Arab. Ya. Sebentar lagi, insya Allah kita akan masuk bulan Ramadan ya. Maka kesempatan bagi kita untuk memperbanyak lebih banyak membaca Al-Quran. Kemudian, apakah orang yang sudah taubat nasuha? Orang yang sudah taubat nasuha masih juga disiksa di kubur dan neraka? Walaupun tadinya dia orang yang sangat banyak dosa besarnya. Masalahnya adalah taubat nasuhanya benar atau tidak. Kalau betul-betul taubat itu dianggap oleh Allah, betul-betul dianggap taubat nasuha, maka semua dosa apapun hilang.
bersih, nol, tidak punya dosa sama sekali. Kalau dosa itu berkaitan dengan Allah, bersih. Tapi kalau dosa berkaitan dengan manusia, itu repot. Kita harus minta maaf, datangi dia, minta maaf, minta dihalalkan, minta diikhlaskan, minta dimaafkan. Ya, kalau berkaitan dengan manusia. Tapi kalau sudah dosa berkaitan dengan Allah, kalau betul-betul taubat nasuha, maka ya Allah akan ampuni semua dosa-dosanya. Sebesar apapun dosanya, sebanyak apapun dosanya, selama memang dia masih punya ruh di badannya. Kesempatan untuk diterima besar. Tetapi kalau ruh sudah sampai di kerongkongan, ya maka ya taubat tidak diterima. Yang penting adalah taubatnya sudah nasuha atau belum. Itu saja sebetulnya. Nasuha itu artinya taubat yang sebenar-benarnya. Allah 2 kali menyebutkan kalimat nasuha dalam Al-Quran. Di surah At-Tahrim, ayat yang ke-8, dan juga ada di surah Al-Furqan. 2 kali penyebutan nasuha. Taubat yang sebenar-benarnya, sehingga Allah pun akan mengampuni semua dosa hamba. Kalau sudah diampuni, selesai urusan. Dia akan mendapatkan husnul khatimah, dia akan mendapatkan nikmat kubur, dan pasti mendapatkan surga. Ya, tetapi yang jadi masalah adalah kadang-kadang kita ini menganggap kayaknya saya sudah nih tobat nasuha. Kata kita kan, tapi kata Allah bagaimana? Jangan dikembalikan kepada penilaian kita, tapi kita kembalikan bagaimana Allah menilainya. Maka kita harus berjuang untuk mendapatkan taubat nasuha yang sebenar-benarnya dengan cara apa? Dengan ilmu. Ya, kita pelajari. Kemudian, pertanyaan berikutnya adalah, Ustadz, apakah ada orang Islam yang masuk neraka selama-lamanya? Apakah ada orang Islam yang masuk neraka selama-lamanya, kekal di sana? Tidak ada. Kalau betul-betul dia matinya Muslim yang bertauhid, tidak kufur, tidak ada pembatal-pembatal keislaman. Enggak ada. Yang kekal selama-lamanya di neraka ya, itu orang kafir saja. Tapi di alam kubur, yang mendapatkan siksa kubur sampai hari kiamat ada dari kaum muslimin. Siksa kubur ya, bukan neraka. Sampai hari kiamat, siksaannya tidak berhenti. Orang kafir pasti disiksa sampai hari kiamat. Tapi muslim juga ada pada dosa-dosa tertentu yang kita baca dalam hadis, ancaman-ancaman yang Rasul sebutkan. Gara-gara dosa-dosa ini, kata Nabi, dia akan diberikan siksaan sampai hari kiamat. Ya, meskipun dia muslim, tapi dia berdosa besar, sangat banyak sekali. Dan Allah tidak berkenan untuk memberikan ampunan kepadanya. Di antara tadi saya katakan contohnya adalah orang yang tidak sholat, atau mereka memahami atau mempelajari Al-Quran, tapi mereka tolak isi Al-Quran. Atau mereka yang penuh dengan kesombongan, berjalan dengan sombong, dengan kekayaannya, dengan keindahan tubuhnya dan lain-lain. Lalu Allah masukkan dia ke bumi, dan dia meronta-ronta sampai hari kiamat. Atau orang yang isbal. Hati-hati, laki-laki yang menjulurkan kain celananya, kain sarungnya, jubahnya di bawah mata kaki. Isbal, salah satu ancaman yang disebutkan di hadis dalam Sahih Bukhari. Ya, orang yang isbal. Lalu mereka dengan kesombongannya mereka berjalan dengan isbalnya tersebut, ya. Dengan kesombongannya dia menjulurkan celananya di bawah mata kaki. Lalu Allah masukkan dia ke dalam bumi dan dia meronta-ronta. Artinya dia disiksa di dalam kuburnya sampai hari kiamat kata Nabi. Ini hadis dalam Sahih Bukhari. Atau tadi disebutkan adanya orang yang suka menebarkan berita dusta. Jadi ada beberapa dosa yang disebutkan, itulah yang bisa kita sampaikan. Bahwa memang Rasul sampaikan sampai hari kiamat dosanya. Meskipun mereka muslim, tapi muslim yang tidak diampuni sementara. Tapi nanti ketika mereka masuk ke neraka, lalu mereka diampuni. Ya, diberikan syafaat mungkin dari Nabi SAW, atau Allah mengampuni dosa-dosanya, atau sudah selesai masa kadar siksaan yang mesti dia terima. Tapi intinya, semua muslim yang mati dalam kondisi bertauhid, akidahnya benar, tidak mempersekutukan Allah, tidak melakukan kekufuran, dan tidak melakukan pembatal-pembatal keimanan. Ya, hanya dosa-dosa yang lain selain syirik, selain kufur. Maka
Kalaupun dia masuk ke neraka, pada akhirnya dia pun akan dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ustadz, Ana mau tanya, ketika nanti bulan Ramadan, bolehkah kita mendahulukan jualan atau fokus saja hanya ibadah? Ya tergantung. Kalau andai kata tidak jualan tapi tercukupi kebutuhan hidup, nggak masalah, kan bisa ibadah, kita bisa maksimal. Kita mau jualan, silakan. Tidak jualan juga boleh. Ya. Tapi selama memang tercukupi, kenapa jualan? Andai kata memang tercukupi, bahkan berlebihan kita memiliki harta barangkali ya, maka kita manfaatkan saja untuk memperbanyak ibadah, memperbanyak baca Quran, ya, sholat sunnah, kita banyak berzikir, banyak beristighfar, banyak bertobat dan lain-lain. Jangan disibukkan dengan kesibukan-kesibukan yang lain yang tidak bermanfaat, khusus di bulan Ramadan. Andai kata memang sudah tercukupi, kita punya kelebihan harta, kenapa disibukkan lagi dengan harta? Ya, ini kesempatan bulan yang penuh dengan kemuliaan, dilipat gandakan pahala. Subhanallah. Jangan kita kalah dengan orang lain. Kita berlomba-lomba ini untuk mendapatkan akhirat. Saya mendapatkan orang miskin saja, dia rela untuk meninggalkan pekerjaannya. Tukang lontong sayur. Pernah saya sampaikan ceritanya kan di sini pada beberapa pertemuan yang lalu. Tukang lontong sayur yang sering lewat di depan rumah saya. Dan saya beli, kemudian saya tanya, Mas, kenapa kok ketika Ramadan nggak ada? Sering pulang kampung ya? Iya. Kenapa nggak jualan? Kan masih banyak orang yang beli lontong sayurnya enak. Apalagi menjelang Idul Fitri kan. Banyak orang yang pesan lontongnya enak. Kata dia, maaf Pak Ustadz, saya harus pulang kampung. Setiap tahun saya pulang. Menjelang 1-2 hari Ramadan, saya pulang. Otomatis itu. Kenapa? Saya pengen beribadah Pak Ustadz. Dunia ini sebentar. Wah, Masya Allah. Kaget saya. Tukang lontong sayur, bukan sunnah, isbal. Nggak ngerti tentang syariat. Orang yang awam, tapi lihat perkataan dia. Kaget saya. Wah, ini nasihat bagi saya ini. Ustadz, saya ingin memanfaatkan mumpung setahun sekali. Saya libur 1 bulan, tidak mau jualan. Dia miskin, anaknya 5. Di Jawa Tengah sana rumahnya. 5-5-nya pesantren, anaknya. Miskin. Di sini cuma ngontrak, ya bajunya sekedarnya. Ya kita berikan zakat atau infak mungkin kalau ada. Tapi ternyata subhanallah, sebulan Ramadan tidak mau diganggu. Saya pengen tarawih Pak Ustadz, saya pengen sempurna tarawih saya. Saya pengen menghatamkan Al-Quran. Saya pengen banyak beribadah. Meskipun saya orang miskin, tapi saya tidak mau diganggu Ramadan saya. Ah, Masya Allah, itu perkataan yang saya dengar berapa tahun yang lalu. Sampai sekarang saya masih ingat. Dan sampai hari ini dia masih jualan depan rumah saya. Khusus Ramadan, 1-2 hari pulang. Lihat kalimatnya. Orang miskin, nggak punya banyak harta, di Jakarta sendirian. Sendirian kos. Pagi-pagi dorong gerobak loh, kan berat itu. Udah tua dia, dorong gerobak. Enak memang lonsainya. Dia dorong gerobaknya tuh dalam perjalanan yang jauh. Sehari bisa 60 piring. Habis. Setiap hari habis. Sendirian, nggak ada istri, nggak ada anak. Semuanya di kampung. Tapi dia rela meninggalkan demi untuk mencari nafkah. Tapi khusus Ramadan, enggak. Saya tidak mau jualan. Saya pengen ibadah Pak Ustadz. Saya pengen konsentrasi. Mumpung saya masih hidup. Dunia kan sebentar Pak Ustadz. Loh ini ceramah saya ini. Ini ceramah saya begini, saya sekarang jadi ceramahi sama tukang lontong sayur. Wah bagus sekali ini, Masya Allah. Tergugah saya. Ya Masya Allah ya. Itu nasihat langsung yang Allah berikan kepada saya melalui sebab orang lain. Nah maksud saya cerita begini adalah, kalau memang kita mampu kenapa tidak? Lontong sayur tadi orang yang jualan ini bisa kok. Miskin, kenapa kita yang mampu tidak seperti itu? Tinggalkan, sebentar cuma sebulan. Ya, tapi kalau memang kita tidak berkecukupan dan tidak bisa memberikan nafkah kepada istri dan anak, ya nggak masalah, boleh kok, boleh ya. Cuman diatur saja, jangan jualan di pagi hari
Ya, jangan jualan di siang hari. Kalau masalah makanan, ya makanan dijual nanti ketika sore menjelang berbuka ya. Kemudian berikutnya adalah Pak Ustadz, saya ketika zikir pagi, selesai sholat subuh, zikir pagi, seringkali merasakan ngantuk. Ngantuk sekali selesai sholat subuh untuk zikir pagi petang. Dan untuk menangkalnya, menghilangkan rasa ngantuk itu, maka saya pun zikir sambil main HP. Dan kadang-kadang zikir sambil membaca berita-berita, buka sosial media. Apakah zikir seperti itu diterima? Bagaimana hukumnya? Ini musibah. Masa zikir sambil main HP, zikir sambil membuka berita-berita di sosial media. Katanya untuk menghilangkan rasa ngantuk. Ya jangan seperti itu, karena nggak mungkin konsentrasi. Apa yang kita ucapkan cuma di lisan, di hati, dan pikiran tidak ada. Plong. Hilang. Berarti apa maknanya? Hanya mengucapkan dengan lisan. Sedangkan zikir itu artinya mengingat. Berarti kita nggak ingat pada waktu itu tentang apa yang kita ucapkan dan tidak kita tadabburi, tidak kita hayati. Ya, maka jangan seperti ini. Zikir ya zikir. Ya, lihat HP ya boleh lihat HP karena di HP ini juga banyak pengetahuannya. Ada berita-berita silahkan. Tapi untuk berzikir tadi jangan dihilangkan dengan cara seperti itu ketika sedang mengantuk. Kalau mengantuk segera ambil air wudhu. Wudhu ulang, insya Allah hilang ngantuknya. Ya, kita zikir kembali. Atau mungkin berpindah tempat. Dengan berpindah tempat, insya Allah bisa menghilangkan rasa ngantuk. Atau mungkin antum mengerjakan zikir yang lain. Jangan itu-itu terus. Barangkali menjadi bosan atau jenuh. Coba ganti dengan zikir yang lain. Yang awalnya membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ya, ngantuk nih. Nah, rubah dengan apa? Al-Baqarah. Waduh, banyak Pak Ustadz. Yang gak usah semuanya lah, setengahnya cukup. Ya. Gak usah semuanya, tapi setengahnya cukup. Insya Allah bisa menghilangkan rasa ngantuk. Kemudian Pak Ustadz, bagaimana sikap kita jika suami kita tidak percaya adanya surga dan neraka? Astagfirullah. Suami nggak percaya adanya surga dan neraka. Padahal kita sudah berusaha untuk menjelaskannya. Ya, gimana? Subhanallah, ini muslim apa bukan? Suami kita tidak percaya adanya surga dan neraka. Kalau muslim nggak mungkin demikian. Karena apa? Muslim itu harus beriman dengan rukun iman. Percaya kepada hari akhir. Rukun iman itu ada 6. Rukun iman yang ke-6 percaya kepada hari akhir. Di akhirat sana apa yang terjadi? Adanya surga dan neraka. Firman Allah menyatakan demikian. Kalau andai kata dia muslim tapi nggak yakin betul-betul ya, udah sampai hujah, dakwah, nasihat, tidak yakin, keluar dari Islam. Murtad dia. Tidak dianggap beriman. Ya, seorang muslim harus percaya karena Allah mengatakan adanya surga, adanya neraka, dan sudah ada saat ini. Rasulullah melakukan Isra dan Mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha, langit pertama, langit kedua sampai langit yang ketujuh. Di situ disebutkan Rasul melihat surga, Rasul melihat neraka, dan Rasul menceritakan kepada para sahabatnya. Ya, jadi kalau memang dia orang yang tidak berakal, ya bisa dimaklumi orang gila. Orang gila ya, gak bisa kita murtadkan dia orang gila. Tapi kalau dia orang berakal, dia sehat, sampai dakwah, hujah, masih juga ngeles, dan tidak mau menerima dan tidak meyakini, maka dia bukan lagi muslim, dan suami seperti ini tidak boleh dipertahankan, ibu wajib minta cerai. Karena dia sudah kafir tanpa dia sadari, atau mungkin dia sadari. Ya, yang jelas dakwahi dulu, dan buat dia yakin dengan
firman Allah atau hadis Nabi SAW. Ini sangat parah ya, tingkat kerusakan pada suami tersebut. Semoga Allah memberikan hidayah kepadanya. Ya, sedikit lagi. Hari ini rata-rata umumnya biasa ya, pertanyaannya curhat. Selalu isinya curhat. Tapi saya tidak mau menjawabnya karena saya ingin lebih fokus kepada pertanyaan yang sesuai tema. Jadi mohon maaf kepada ikhwan dan akhwat, kalau ada pertanyaan-pertanyaan curhat yang sebagian besar, hampir seluruhnya curhat. Pak Ustadz, suami saya, Pak Ustadz, istri saya, Pak Ustadz, orang tua saya, Pak Ustadz, gimana ini? Masalah curhat, subhanallah, memang ini bagus ya, tapi bukan, kayaknya nggak pas pada pertemuan kali ini, karena kita temanya adalah, Ya Allah, selamatkan aku dari siksa neraka. Sebaiknya tema itu yang ditanyakan ya. Barangkali tema nanti pada pertemuan berikutnya kita baru menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Iya. Nah, sebagai pertanyaan yang terakhir, yang sesuai tema ya, adalah, Pak Ustadz, bagaimana cara menanamkan rasa takut? Seperti rasa takutnya Umar. Dikala disebutkan bahwa ada satu yang tidak masuk surga, sementara dunia sekarang sangat melalaikan dengan kenikmatan. Ya, bagaimana punya rasa takut seperti Umar? Masya Allah, Anda juga mau. Kita juga mau bagaimana rasa takut seperti Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya, tentunya kita berusaha sama-sama, berusaha untuk bisa menumbuhkan rasa takut. Tapi kalau sama persis dengan Umar bin Khattab, ya nggak mungkin. Siapa kita? Siapa Umar yang sudah jelas masuk surga? Tingkat keimanannya, tingkat ilmunya, tingkat amalnya, perjuangan, pengorbanan, semangat, kesungguh-sungguhan, pasti kita nggak bisa sebagaimana beliau. Beliau manusia terbaik di muka bumi setelah Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq. Manusia terbaik. Kita kan bukan terbaik. Sulit untuk mencontoh orang yang terbaik seperti ini. Tapi kita jangan kecil hati, tetap kita berusaha untuk menumbuhkan rasa takut kepada Allah pada diri kita. Di antaranya adalah, pertama, kita berdoa. Kita berdoa kepada Allah agar Allah jadikan kita termasuk orang yang punya rasa takut yang tinggi kepadanya. Allahumma ja'al hubbaka ahabbal asya wa ja'al khasyataka akhfafal asya. Ya Allah, jadikanlah cintaku kepadamu adalah sesuatu yang paling aku cintai. Dan jadikan rasa takutku kepadamu adalah rasa takut yang paling aku takuti. Pernah kita berdoa seperti itu? Allahumma ja'al hubbaka ahabbal asya wa ja'al khasyataka akhwafal asya. Jadikan cintaku kepadamu merupakan cinta yang paling aku cintai. Dan jadikan rasa takutku kepadamu merupakan rasa takut yang paling aku takuti. Di antara semuanya yang kita takut, takut kita kepada Allah yang paling tertinggi dan terbesar. Nah, itu doa. Kita minta. Nanti Allah akan memberikan kepada kita rasa takut itu. Bukan semata-mata hasil kerja keras kita. Enggak, bukan begitu. Rasa takut yang dimiliki oleh hamba-hamba itu yang luar biasa. Yang tadi kita baca bagaimana keterangan-keterangan mereka ketika sholat dia menangis segala macam. Itu semuanya pemberian dari Allah. Karunia, anugerah, rezeki. Kenapa? Karena Allah melihat memang mereka ada usaha. Ada usaha yang maksimal untuk menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, dan selalu memperbaiki hati, agar hati terasa lembut. Maka doa itu juga merupakan cara untuk melembutkan hati. Ya. Yang kedua, untuk menumbuhkan rasa takut ini adalah kita menuntut ilmu. Dengan datang seperti ini, duduk di majelis ilmu, ini merupakan cara agar kita bertambah iman, tumbuh rasa takut. Ya. Yang ketiga, mengamalkan ilmu. Kalau kita mengamalkan ilmu, selama ilmu itu ikhlas, kita amalkan dan sesuai sunnah, maka berkah amal itu tersebut, dan keberkahan itu Allah akan berikan rasa takut kepadanya semakin besar. Berkah dari ilmu yang kita amalkan. Jadi doa sudah,
Menuntut ilmu sudah. Menuntut ilmu itu menumbuhkan rasa takut. Makanya Allah mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang punya rasa takut kepada Allah di antara semua hamba-hamba Allah ini adalah siapa? Para ulama, orang yang berilmu. Merekalah orang yang paling takut kepada Allah dengan sebab ilmunya yang mereka miliki. Jadi doa, berilmu dan mengamalkan ilmu. Kemudian kita coba untuk tinggalkan dosa-dosa agar Allah anugerahkan rasa takut yang tinggi kepadanya, dan sering kali kita ingat kepada kematian dan negeri akhirat. Semakin banyak ingat kematian dan negeri akhirat, maka insya Allah Allah pun akan menjadikan kita semakin takut kepadanya. Sering-sering baca kisah-kisah matinya orang yang zalim. Bagaimana su'ul khatimah. Itu menumbuhkan rasa takut. Baca kisah-kisah orang yang mendapatkan siksa kubur. Itu menumbuhkan rasa takut. Baca kisah-kisah orang yang mendapatkan siksa neraka. Itu menumbuhkan rasa takut. Kisah-kisah ini menjadi sebab kita bisa bertambah keimanan. Banyak dalam Al-Quran, ada di hadis, atau di keterangan-keterangan dari para ulama tentang kisah-kisah yang memang nyata bukan hoaks. Membaca kisah-kisah orang yang pernah mendapatkan hukuman, balasan, dan siksaan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Atau barangkali dengan cara kita bergaul dengan teman-teman kita yang memiliki rasa takut kepada Allah, kita jadikan dia sahabat kita. Kita mungkin kurang rasa takutnya, tapi karena kita bergaul dengan teman kita, sahabat kita ini orang yang sangat dekat dan takut kepada Allah. Kita lihat, kita perkirakan dia orang yang takut kepada Allah. Mudah-mudahan kalau kita berteman dengannya, maka kita pun semakin terwarnai. Kita pun akan ikut menjadi takut. Dan seterusnya barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Inilah tema yang kita bahas. Ya Allah, selamatkanlah aku dari siksa api neraka, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.